Nah, saya sudah bersama dengan Pak Iwan Carmidi. Pak Iwan, terima kasih waktunya Pak untuk fakta Pak. Apa kabar Pak Iwan? Baik. Pak Iwan ini mungkin bisa jelaskan dulu Pak. Pak Iwan adalah nelayan di Morangke. Sudah berapa lama Pak jadi nelayan? Kami jadi nelayan dari tahun 2000. Itu seperti apa sih Pak tadinya Pak, kondisi yang bisa digambarkan? Kondisi yang digambarkan dulu itu sebelum ada reklamasi sangat subur nelayan Morangke. Suburnya itu seperti apa Pak? Suburnya orang melaut cari biota laut itu serba ada semua. Misalnya? Misalnya kayak kerang, kayak rajungan, kayak biota-biota lainnya lah itu lebih banyak. Nah sekarang ini makin melangkah semenjak adanya reklamasi. Jadi langka begitu? Langka. Nah, jadi semenjak terhentinya reklamasi itu di Meterium oleh Menteri Ridza Ramli itu sampai sekarang mulai timbullah semi-semi hidup yang kehidupan biota-biota laut sudah mulai subur lagi. kalau Bapak punya harapan melihat kemarin sempat ada mungkin kalau untuk pihaknya nelayan ada titik terang pada saat sempat dihentikan ya Pak dengan harapan ada syarat-syarat yang dipenuhi. Ya. Apalagi untuk kesejahteraan dari nelayan yang ibaratnya ini jadi dipaksa untuk dipinggirkan atau gimana? Rasanya begini, jadi kalau memang reklamasi itu dilanjutkan, artinya pemerintah pusat sudah jelas membuat nasib para nelayan ini jelas menjadi buruk dan menjadi memprihatinkan. Memang nggak ada kompensasi sama sekali Pak? Nggak ada. Berdirinya reklamasi baru CD dengan Pulau G aja itu nelayan udah kesengsaraan udah berapa tahun sampai sekarang. Siapa yang bertanggung jawab? Udah 3 tahun disengsarakan nelayan, tapi belum ada yang bertanggung jawab. Baik itu pemerintah, baik itu pengembang. Nah, apalagi setelah ini dengar AGB diresmikan oleh pemerintah pusat. Ya. Apalagi ntar lain-lainnya Pulau 17 pulau sampai timbul. Jelas nelayan di Teluk Jakarta akan terusir dengan sendirinya. Oke, katakan pemerintah pusat mau kasih solusi, win-win solution, dua-duanya menang gitu. Ya. Nelayan menang, pengembang menang, reklamasi jalan gitu ya. Kompensasi apa yang diharapkan oleh Pak Iwan? Ada Jadi, untuk para nelayan? Nelayan itu tidak perlu kompensasi apapun. Nelayan itu perlu laut, mata pencarian dia di Teluk Jakarta ini jangan diganggu. Kompensasi itu sebatas nilai materi itu hanya berapa dimakan. Tapi kalau laut tidak ada batasnya. Jadi kompensasi itu semua tuh ya hanya sebuah iming-iming yang akan mengisarakan aja. Terima kasih Pak Iwan sudah memberikan paling tidak ya Pak suara hatinya, suara nelayan yang Suara kita nelayan. butuh dengar begitu bersama bagaimana soal Mudah-mudahan reklamasi ini. pimpinan kita atau bapak kita yang di pusat mendengar hal-hal penderitaan nelayan. Baik, terima kasih Pak Iwan. Tim Fakta sudah berada di Balai Kota dan kami berada di tengah karangan bunga. Ucapan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat dan juga Gubernur sebelumnya Basuki Cahayapurnama. Bahwa di penghujung kepemimpinannya banyak sekali kebijakan-kebijakan yang masih mewarnai hiruk-pikuk Jakarta. Salah satu kebijakan yang masih mewarnai hiruk-pikuk Ibu Kota Jakarta adalah reklamasi Teluk Jakarta. Dan saat ini moratorium sudah dicabut. Apa kata Pak Jarod Saiful Hidayat setelah moratorium dicabut? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Jarod. Pagi, Begi. Alhamdulillah, terima kasih waktunya Pak Iya. Jarod untuk Fakta Videoan. Iya. Dari sekian Pak kebijakan, ternyata dari penghujung jabatan ini ada juga yang paling seksi ya Pak, moratorium reklamasi akhirnya dicabut ya Pak ya. Nah ini artinya untuk Pak Jarod apa sebagai pemimpin Jakarta? Kalau itu dicabut ya saya terima kasih. Artinya semua persyaratan yang terkait dengan AMDAL itu sudah memenuhi syarat ya, dan yang mempunyai kewenangan untuk izin dan sebagainya itu kan pemerintah pusat. Saya tanya sekarang, Iya. Teluk Jakarta itu sudah tercemar berat nggak? Tercemar berat, merkuri ya. Ya, kita nggak mungkin nguras ya, dan kita butuh Revitalisasi nggak iya, mungkin? susah, Oke. lama banget. Kemudian di lain sisi kita harus bangun program NCICD, tanggul laut yang besar, karena fakta menunjukkan bahwa permukaan tanah di Jakarta turun dan kemudian ada global warming, ya ada perubahan iklim, climate change, gitu ya, itu harus kasih itu. Kalau nggak ada itu berat. Satu. Yang kedua, kalau ada pulau-pulau itu, berarti kan kita bisa menata kehidupan nelayan di sana. Makanya sampaikan, tolong untuk nelayan itu harus fokus nanti diberi gitu rusun khusus nelayan di pulau reklamasi Oke, itu. jadi Karena kami, kompensasi ya? kami mempunyai kompensasi 5% dari lahan.
yang ada di situ untuk Pemprov. Kita bisa bikin dermaga yang bagus. Saya bilang, kita ingin Jakarta bagus atau tidak? Ya. Atau kita biarkan kumuh seperti itu? Ya, tolong mereka yang bicara-bicara seperti itu, tolong lihat ya, pemukiman nelayan di sana. Saya sudah ke sana dan saya berikan penjelasan dan mereka rata-rata baru sadar, baru ngeh. Gitu. Oh begitu toh Pak, kalau begitu menguntungkan bagi kami, senang. Oh ketika dikatakan ada dermaga, Ya. ada kompensasi lahan 5%, Ya, gitu ya. kemudian bayangkan, itu kan kemarin di Dewan itu kan hanya satu ayat saja yang diperdebatkan, sehingga harus ada satu orang yang masuk penjara gara-gara menawar-nawar itu. Saya sampaikan kalau kewajiban tambahan 15% itu masuk ke DKI, ya, itu bisa digunakan macam-macam untuk merevitalisasi Teluk Jakarta. Pesan kepada pemimpin baru nanti mungkin Pak Jarod, yang penting apa nih? Yang penting tadi berani tidak, gitu loh ya. Berani tidak. Berani, kemudian dia lurus, gitu ya. Tidak ada lagi ruang abu-abu. Transparan. Ya, siapa tahu kebijakan. Kalau seandainya kepleset harus apa Pak untuk bangun lagi? Jangan seandainya lah. Ya. Ya. Oke, Pak Jarod terima kasih waktunya Pak Jarod ya. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu Ya. sehat. Menghadapi proyek reklamasi dengan moratorium yang sudah dicabut, kita akan dengarkan apa suara Gubernur terpilih DKI Jakarta. Pak Anies, sorry. Nggak ada yang khusus. Pak Anies, selamat untuk menjelang pelantikan. Ini hujan membawa berkah, banyak amanah yang akan di depan meja. Tapi satu pertanyaan Pak dari warga nelayan yang menanyakan soal reklamasi, apakah terus ditolak atau jalan terus? Janjinya apa dulu? Janjinya tolak reklamasi. Banyak kita laksanakan semua janji. Masih sesuai janji. Baik, itu saja Pak. Ada mungkin ada pesan untuk nelayan-nelayan yang ada di Teluk Jakarta. Oke, baik. Oke. Kita dengar singkat sekali tadi penjelasannya, tapi cukup konkret. Dan ini adalah komitmen yang kita dengar dari Gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan, yang menjelaskan soal reklamasi, bahwa sikap yang sudah diberikan jauh sebelum kampanye dan juga pada saat menjelang pelantikan, bahkan pada saat sudah terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, adalah meneruskan untuk menolak reklamasi meskipun moratorium sudah dicabut oleh pemerintah pusat.